Baik teman-teman sekalian, kita praktek ya. Kita bikin baru di sini untuk Jupyter Notebook. Untuk mengetahui data direktori teman-teman ya, jadi untuk file-file yang akan teman-teman proses itu nanti harus disimpan di direktori yang sudah disediakan untuk Jupyter Notebook ya. Baik, jadi di sini bisa teman-teman ketikkan pwd, run, Ctrl Enter. Nah, jadi kebetulan data saya untuk direktori saya tempatkan di F, latihan DS. Jadi ada folder khusus untuk ditempatkan semua folder yang akan diproses di Jupyter Notebook ya. Jadi bahasa pemrograman Python yang akan kita gunakan untuk memproses data. Oke, untuk tab baru kita pakai Alt Enter ya. Nah, kemudian jangan lupa import dulu Pandas, import Pandas, library Pandas ya, as pd. Nah, sebetulnya bisa as ms apapun ya, tapi memang secara kesepakatan data scientist menggunakan pd di sini. Jadi import data as pd. Baik, kemudian kita run dulu, Ctrl Enter, kemudian kita mencoba untuk mengambil data. Nah, kita pakai pd.read. pd.read. Di sini bisa teman-teman tab ya. Nah, karena data saya CSV, kita pilih CSV, kemudian bracket ya, kita kurung. Datanya harus string. Data saya yang akan saya olah itu kapal Titanic, yang di situ data korban dan lain sebagainya. Kapal, kita bisa tab gitu langsung otomatis membaca file yang tadi ada ya namanya. Oke, kemudian tapi untuk lebih bagus lagi, lebih enak lagi, nanti kita pakai variabel saja, jadi nanti lebih enak. Coba data Arifin sama dengan oke. Nah, gitu kita run. Oke, kemudian data Arifin. Oke, kita running ya. Datanya muncul teman-teman di sini. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui data 5 teratas begitu ya? Kita pakai data Arifin. Nah, kemudian .head, kurung buka kurung tutup, kita running. Nah, di sini akan muncul 5 data teratas. Ya, kemudian bagaimana untuk 5 data terbawah? Teman-teman bisa ketikkan, karena kita udah pakai variabel jadi lebih mudah ya. Sorry, data Arifin tail ya. Jadi ini untuk mengetahui 5 data terbawah. Kita run, jadi data akan muncul 5 terbawah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan praktek bagaimana untuk mengekspor data ya, atau mengconvert data. Kita dari CSV, kita coba ke CSV aja dulu. Ya. Data Arifin .to, kita tab, kita coba ke CSV lagi aja. Oke, kemudian datanya harus string di ini. Kita coba namanya terserah ya, bisa data Ratih misalkan. .csv ya, CSV. Oke, kita enter, kita run. Oke. Ya. Setelah itu pd ya, pandas tadi .read bisa di tab. Nah, nanti akan ketemu itu CSV. Oke. String data, jangan lupa data Ratih .csv. Oke. Kemudian run. Oke, akan muncul. Nah, tetapi di sini untuk indeks 012 menjadi satu kolom, padahal ini kan tidak. Ini bukan satu kolom tersendiri ya.
datanya kolom ada 891. Nah, bagaimana cara menghilangi ini ya supaya indeksnya itu tidak masuk ke dalam kolom. Jadi memang 0, 1, 2, 3. Nah, indeks itu dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Jadi misalkan data kedua itu berarti indeksnya indeks 1. Nah, untuk menghilangkan ini kita pakai indeks sama dengan false. Ya, kita run, kemudian ke bawahnya kita run juga. Oke. Nah, dengan begitu jadi kolom untuk indeksnya hilang ya, jadi langsung kolom yang pertama survei. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana kita coba untuk mengubah atau ekspor ke Excel ya. Data Arifin ya .to bisa tab langsung Excel ya, kemudian misalkan string ya, data Excel aja ya, dot XLSX ya, kurang lebih begini. Kita run. Oke, kemudian pd.read langsung ya, sebetulnya bisa juga kita ketik ya, langsung Excel ya, kemudian kurung buka kurung tutup. Oke, tanda petik data Excel ya, dot XLSX. Oke, kita run. Nah, seperti tadi ya, ini tetap indeksnya akan menjadi kolom ya, jadi tetap kita pakai indeks sama dengan false. Oke, kita run. Jadi di sini hilang ya, untuk indeks tidak menjadi kolom. Oke, ini untuk ke Excel ya teman-teman. Nah, kita akan praktek bagaimana untuk ngambil data dari HTML. Oke. Untuk mengambil data dari HTML, kita pd.read HTML. Nah, kebetulan saya punya satu list ya di sini, jadi teman-teman harus terkoneksi internet juga. Ini adalah data bank di Amerika, kebetulan yang fail ya. Ini teman-teman bisa copy semua ya, kemudian masuk kembali. Ini harus string ya, jadi harus kita kasih tanda petik. Kita copy di sini. Baik ya, selanjutnya kita bisa run ya, begini teman-teman sekalian. Nah, kenapa data ini seperti tidak teratur ya, padahal yang ada di sini kan teratur ya. Nah, sebenarnya teratur sekali. Nah, kenapa di data ini seperti tidak teratur? Itu caranya teman-teman biar lebih mudah lagi. Ini kita buat ini saja variabelnya, jadi lebih mudah. Data dim misalkan, data dim sama dengan ya. Oke, kalau sudah begini data dim. Oke, kita run, keluar ini. Nah, supaya di sini rapi seperti yang ada di aslinya, yang di sini kita bisa pakai square bracket 0 ya, kita run. Nah, jadi datanya kembali menjadi data yang rapi, kurang lebih begitu.